Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan sedikit mengenai manajer dalam kegiatan manajemen. Di dalam presentasi kita akan membahas hubungan manajemen dengan manajer, fungsi manajemen, pembagian manajer, tugas manajer, peran manajer dalam manajemen. Pertama, kita akan membahas manajemen dan manajer. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota, organisasi, atau perusahaan dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Yang kedua, kita akan membahas yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen sendiri terdiri dari 4, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Planning sendiri memiliki arti yaitu rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuannya untuk menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu organizing. Organizing adalah penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu leading. Leading berfungsi sebagai pengarahan secara sederhana untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Dan terakhir yaitu controlling, adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, topik ketiga yaitu pembagian manajer. Manajer sendiri terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu top manager, middle manager, dan low manager. Top manager adalah manajer yang bertanggung jawab atas berpengaruhnya yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan manajemen keseluruhan dari organisasi itu sendiri. Contohnya seperti direktur, wakil direktur, dan direktur utama. Yang kedua yaitu middle manager. Middle manager sendiri harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi, yang mana artinya keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Yang ketiga yaitu low manager. Manajer bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tugas manajer. Pada presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan 4 tugas manajer, yaitu 1. Mengomunikasikan ke atasan dan ke staf, di mana seorang manajer harus memiliki komunikasi yang baik antara bos dan bawahannya. Yang kedua, memonitor kerja staf. Sebagai seorang manajer, kita perlu memperhatikan orang-orang di perusahaan untuk memastikan karyawan kita melakukan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Yang ketiga yaitu memecahkan masalah-masalah kerja yang muncul. Ketika kita sebagai seorang manajer menemukan masalah dalam suatu pekerjaan, kita harus melakukan lebih dari melaporkannya kepada atasan kita, dan kita harus secara aktif menyelesaikan masalah dengan karyawan kita. Yang keempat yaitu menegakkan disiplin. Sebagai seorang manajer profesional dapat meyakinkan karyawannya untuk mengikuti aturan dan pedoman organisasi atau perusahaan tertentu. Bahasan kita yang terakhir yaitu peran manajer dalam manajemen. Ada beberapa peran manajer dalam manajemen yang akan saya bahas dalam presentasi saya kali ini, di mana diantaranya 1. Monitor. Monitor adalah mencari informasi internal dan eksternal tentang isu-isu yang dapat mempengaruhi organisasi
atau perusahaan tersebut. 2. Disseminator adalah mentransmisikan informasi secara internal yang diperoleh oleh sumber internal atau sumber eksternal. Yang ketiga yaitu spokesman atau juru bicara. Bisa disebut juga mengirimkan informasi tentang organisasi kepada orang luar. Yang keempat yaitu resource allocator adalah mendistribusikan sumber daya dari semua jenis termasuk waktu, dana, peralatan, dan sumber daya manusia. Setelah saya mempresentasikan materi saya yang berjudul kegiatan manajer dalam manajemen, saya dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah hal yang dilakukan oleh para manajer melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf apabila saya ada salah kata dalam presentasi saya. Terima kasih.